Tayangan oleh lembaga penyiaran itu untuk konten lokal sudah masuk deh, artinya sudah ini sesuai standar peraturan perundang-undangan. Begini, dia kan harusnya 10%. 10% ini kita bagi berapa persen di jam yang kita tidak akui. Yang kita akui itulah dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Itu yang kita akui itu. Dia sebenarnya juga memproduksi dan menayangkan, tetapi di jam-jam yang tidak kita akui, maka sebenarnya mungkin sudah 10%, tapi tetap kita katakan itu cuma 6%, karena di 4%-nya adalah di jam-jam orang yang tidak menonton, kayak jam 3, jam 2 gitu. Artinya TV-nya ngomong sendiri itu yang ada yang nonton. Tetapi di beberapa stasiun kayak TVRI, NET itu sangat bagus. Nah, sekarang misalkan SCTV, ANTV sudah mulai, walaupun hanya menayangkan di jam-jam itu misalkan lagu-lagu daerah misalnya, lagu pop Bali, tapi itu jauh lebih baik ketimbang di jam-jam yang hantu itu. Jam-jam orang tidur. Jam-jam stres lah, orang stres, nah ada bisa tidur jam segitu nonton TV, berarti kan ya bangsa orang stres. Nah jadi itu, jadi sebenarnya saya bersyukur lah bahwa sebenarnya LP itu sudah mulai gitu loh, karena kita kasih raport bulanan, ada raport bahwa raport anda adalah ini sanksi sekian, penayangan ini sekian, ELM Anda cuma sekian gitu, kita kasih raport. Nah, ini kan berfungsi nanti kalau perpanjangan izin, kalau kita berikan catatan-catatan atas itu. Ini kan caranya ya iklan KPI diputar, ada surat edaran bahwa nanti harus menyiarkan dan memberikan lagu-lagu perjuangan tentang dialog, film. Dan ini setelah tulisan dia iklan KPI, so itu ada lagu-lagu perjuangan kan, itu kan edaran KPI Bali. Akhirnya itu dimasukkan sebagai konten lokal. Kan ada persyaratan di undang-undang bahwa 10% iklan itu termasuk konten lokal, karena ditayangkan di jam, hanya di Bali doang ditayangkan. Itu kan masuk lokal dan masuk di jam-jam yang baik. Tuh, kenapa akhirnya iklan tuh sering ditayangkan. Termasuk jadi Padamu Negeri, ada lagu-lagu perjuangan itu dimasukkan di TV, terus di bawahnya ada Denpasar. Karena kita yang memberikan himbauan agar lembaga penyiaran TV, radio memberikan kontribusi untuk hari kemerdekaan itu. Makanya tetap ya kelihatan itu, untuk mengurangkan pelanggaran atas jam tayang konten lokal. Pun di jam-jam hantu dibiarkan, jam-jam stres, jam telur lu musim tidur, kan jam stres ada. Akhirnya sekarang mulailah dia naik ratingnya untuk memutar di jam-jam yang baik. Nah dengan cara-cara begitulah Abang LP itu tetap menghormati jam orang menonton. Kan jam-jam orang pada ngorok baru diputar konten lokal itu. Hanya kita memberikan asumsi iklan layanan masyarakat itu dimasukkan di jam. Ada apa namanya? Ada pergerakan ke arah yang lebih positif. Nah begitu. Dari dulu juga doang. Ya, tapi kan belum berhasil. Itu kan berarti ada faktor leadership juga. Sebenarnya di sisi itu enggak juga aku mengklaim aku lebih baik, enggak lah. Cuman sekarang kita lebih kepada pendekatan penguatan gitu loh. KPI zaman sekarang itu tidak boleh orientasinya pengawasan, penindakan, tetapi penguatan. Harusnya begitu. Seluruh lembaga independen begitu. Jangan bangga ketika memberi sanksi. Jangan bangga ketika kita mengumpulkan lalu memberikan seolah pengawasan dan mencari kesalahan. Bangganya KPI adalah ketika seluruh lembaga penyiaran tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu dari 6 tupoksi KPI, jangan ambil yang enaknya doang. Tahu enaknya doang, memberi sanksi. Padahal dari 6 itu adalah menjaminkan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, membangun infrastruktur penyiaran, membangun kelembagaan. Ini penguatan semua.
baru di tupoksi nomor 5 baru menerima aduan, menindaklanjuti, memberikan sanksi. Nah kalau misalkan yang lain itu dilaksanakan kan kuat lembaga penyiaran. Kalau menurutku sih sebaiknya pikiran kita yang dirubah. Jangan bangga ketika kita kuratif, tapi banggalah preventif. Walaupun yang preventif kadang-kadang tidak dianggap bekerja. Kalau kita penguatan, membuat sekolah P3SPS, membuat radio akademi, membuat diklat kepada radio, TV tentang perizinan, kan nggak kelihatan kerjanya. Tapi kalau kita udah memberi sanksi, woi, sekian sanksi diberikan kepada ini, baru dianggap bekerja. Ini kan otaknya ini yang agak beda. Kalau saya pikir harusnya KPI sukses adalah ketika lembaga penyiaran harusnya tidak melanggar. Kita kan sisi kelembagaan itu penguatan, kan? Apakah kemudian KPI tidak mengawasi? Orang kita dikasih wewenang kok. Tidak ada lembaga se-ekstrim KPI. Dia legislatif, yudikatif, eksekutif. Apa wewenang kita? Menyusun dan menetapkan standar program siaran, pedoman perilaku penyiaran. Kemudian kita mengawasinya, kan? Setelah itu memberikan sanksi. Kan itu 3 lembaga yang kita jadikan satu. Sebenarnya kan power body. Nah, ada lagi kewenangan kita yang lagi satu adalah bagaimana kita mengadakan kerjasama dengan masyarakat, instansi, lembaga pemerintah. Jadi ada itu kewenangan kita. Lalu dengan kewenangan ini pengawasan bagaimana? Walaupun aku tadi sampaikan bahwa kita lebih kepada orientasi penguatan, itu karena memang cara berpikir gitu, bahwa kita tidak boleh cara-cara berpikir pencitraan. Tetapi apakah pengawasan dilakukan? Kita mengenal bahkan ada namanya Jumat Keramat. Jumat Keramat itu adalah pleno di mana kita mengidentifikasi sekian indikasi pelanggaran. Di hari Jumat kita adakan pleno. Hari Senin itu udah keter-keter lembaga penyiaran. Karena apa? Udah tahu nih ada Jumat Keramat untuk menentukan sanksi. Bahkan sanksi kita dalam setiap bulan itu kita kasih tren. Berapa persentase sanksi yang memang ada hubungannya dengan pornografi? Berapa persentase yang memang ada hubungannya dengan kekerasan? Ada beberapa yang sara atau nafsa yang biasanya kita kenakan orang yang kelihatan merokok, pornografi, kekerasan misalnya, atau sara. Nah ini yang kemudian kita identifikasi dalam bentuk grafik yang tren lagi. Tapi apakah ini kita expose? Ini yang kita tidak expose, tetapi kita pasti kasih ke LP-nya. Ini yang saya bilang, seksi ketika kita memblow up radio-radio TV yang kena sanksi. Itu kan menurutku tidak tepat dalam hal penguatan yang menjadi orientasi gitu. Tapi kalau memang mohon maaf ini, kalau pencitraan yang menjadi orientasi, maka setiap kita memberi sanksi mungkin saya akan mengundang 5 media. Ini saya punya teman Pak Giri itu redaksi Bali ya. Paling penguatan memberikan penghargaan kepada LP, memberikan penghargaan kepada insan-insan yang lain, baru tak blow up gitu. Aku pernah memblow up sanksi gagak tuh. Walaupun sanksinya jelas, tergrafik, trennya jelas, bahkan terprosentase dalam grafik pie gitu. Berapa yang sara, berapa nafsa, berapa pornografi. Tapi tidak pernah kita expose ke publik. Tapi LP selalu kita kasih, sanksinya kita kasih. Nah ini yang aku bilang bahwa ya memang ini tidak sepenuhnya benar gitu. Kalau menurut persepsi orang lain kan aku dianggap beda gitu ya. Tetapi kalau aku merasa ini jauh lebih membuat kita tenang, soft, tulus, ikhlas bekerja gitu. Jadi tidak ada kepentingan yang aneh-aneh gitu. Tapi ketika ada orang datang ke kantor, Pak, hari ini berapa kena sanksi? Bulan ini berapa kena sanksi? Jelas aku kasih jedek. Tapi tidak boleh kamu beritakan ini gitu. Harusnya begini, Pak, berapa LP yang sekarang agak berat perjalanannya? Berapa radio yang kira-kira agak ngenes? Berapa radio yang kira-kira akan bisa survive di masa begini? Itu yang kita analisis, baru benar gitu. Karena apa? Mari kita sama-sama kuatkan. Menempeleng itu boleh, tetapi dengan catatan dia sudah kuat gitu loh. Arahkan yang kita awasi ini di rule-nya, sudah kita arahin, sudah kita bina, sudah kita ini. Kemudian tiba-tiba dia tetap juga nyelendeng, tempelengnya jangan jewer, sekalian aja tendang gitu. Kita bahkan mengusulkan ada pencabutan izin. Nah ini yang tidak pernah dilakukan mungkin, tapi kita kasih. Kenapa? Karena sudah bertubi-tubi kita coba kuatkan gitu. Jadi ini yang beda. Jadi bahwa
Jangan kita menjewer orang ketika dia pun sebenarnya sedang merayap, rugi. Tadi kalau ada kucing kurus kering ya, kemudian kita tampil hanya karena dia jalannya tidak benar, ya kan siapa saja bisa. Anak kecil umur 5 SD bisa. Tapi ketika kita kuatkan kucing itu, kita masih makan, kita ajarin bagaimana. Dia melanggar, sudah kita pakai aja tongkat, hajar aja dulu gitu. Artinya kan kita berbuat, konsekuensinya kita juga harus tetap mengawasi.